Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menjalankan pembelajaran. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai materi pada pertemuan kali ini, yaitu mengevaluasi dan mengendalikan usaha. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan nama kelompok anggota kami. Perkenalkan, nama saya Komangme Antika dengan NIM 20130111014 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Perkenalkan, saya Ninengah Lydia Damayanti dengan NIM 20330111044 dari kelas 3C Pendidikan Matematika. Dengan saya sendiri, Sinta Maulidina Zahro dengan NIM 203011060 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Perkenalkan, saya Nimade Dena Suendrayani dengan NIM 201301074 Dari kelas 3C Pendidikan Matematika. Pokok pembahasan pada materi kali ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengertian evaluasi dan mengendalikan usaha. Yang kedua, tujuan evaluasi dan mengendalikan usaha. Yang ketiga, proses evaluasi usaha. Dan yang keempat, proses mengendalikan usaha. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian evaluasi dan mengendalikan usaha. Evaluasi usaha adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis dengan menggunakan prinsip dasar membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelum bisnis dimulai dengan apa yang telah dicapai pada masa bisnis berakhir. Evaluasi merupakan satu mata rantai dari siklus perencanaan yang melibatkan 4 tahapan pokok. Yang pertama, formasi kebijakan. Yang kedua, implementasi. Yang ketiga, evaluasi terhadap implementasi. Dan yang keempat, umpan balik terhadap implementasi kebijakan. Pengendalian usaha merupakan salah satu bagian dari manajemen yang dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat mencapai target dan tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian dapat meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, dan mengarahkan. Mengendalikan merupakan fungsi penting karena dapat membantu untuk memeriksa kesalahan, serta mengambil tindakan disiplin dan tegas. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai tujuan mengendalikan usaha dan tujuan evaluasi usaha. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai tujuan evaluasi usaha. Di sini tujuan evaluasi usaha itu ada 6, yaitu yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan pengelolaan usaha terhadap komponen suatu keahlian wirausaha dalam mengembangkan kinerja bisnisnya. Lalu tujuan evaluasi yang kedua yaitu mengetahui tingkatan usaha dan digunakan sebagai pertimbangan dalam mengembangkan usahanya. Yang ketiga, mengetahui sejauh mana kemajuan usahanya dan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan keberhasilan usaha di masa depan. Lalu yang keempat, yaitu memperbaiki cara pelaksanaan dalam pengembangan usaha. Yang kelima, memperbaiki desain usaha sehingga keberhasilan dapat ditingkatkan. Lalu yang keenam, mengurangi risiko kerugian yang muncul atau timbul dengan cara melakukan tindakan pencegahan. Nah, lalu yang kedua kita akan membahas mengenai tujuan mengendalikan usaha. Jadi tujuan mengendalikan usaha ini ada 8. Yang pertama, tujuannya yaitu supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Yang kedua, agar dapat melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan. Lalu tujuan yang ketiga, yaitu supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya. Yang keempat, agar dapat menjaga keamanan harta milik suatu organisasi. Yang kelima, supaya bisa memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Yang keenam, agar dapat memaksimalkan bahkan memajukan efisiensi dalam operasi. Yang ketujuh,
untuk meningkatkan akuntabilitas, dan yang terakhir, agar terlaksananya kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tujuan evaluasi usaha dan tujuan mengendalikan usaha. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses evaluasi usaha. Hal yang menjadi dasar setiap pelaku usaha untuk maju adalah keyakinan diri bahwa ia mampu untuk maju dan sukses dalam bisnis. Jika cara berpikir ini cukup kuat, maka satu tiket untuk sukses sudah didapat. Proses evaluasi yakni yang pertama, ada posisi keseluruhan usaha. Posisi keseluruhan usaha digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian hasil dari keseluruhan usaha. Dengan begitu bisa diketahui berapa jumlah harta, jumlah hutang, rata-rata pengeluaran, dan pendapatan bersih yang diperoleh. Yang kedua ada, apakah ada kemajuan atau kemunduran usaha. Posisi keuangan biasanya menjadi patokan utama dalam evaluasi kemajuan atau kemunduran sebuah usaha. Meski bukan yang segala-galanya. Setelah mengetahui posisi keuangan, selanjutnya melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha. Yang ketiga, lakukan langkah perbaikan atau pengembangan. Hasil evaluasi usaha yang menunjukkan beberapa parameter dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan langkah selanjutnya. Caranya, berikanlah perhatian pada penjualan yang menurun, di mana kira-kira letak kesalahannya, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah efektif untuk mengatasinya. Dan yang keempat yaitu pikirkan target usaha selanjutnya. Evaluasi sebuah usaha juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk merencanakan target pertumbuhan usaha selanjutnya. Jika hasil usaha yang pertumbuhannya mengalami kenaikan, maka jangan berpuas diri. Justru digunakan untuk mencapai strategi atau target yang baru. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Proses pengendalian usaha terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengukur kinerja aktual. Yang kedua, membandingkan kinerja aktual dengan standar. Dan yang terakhir, melakukan tindakan manajerial. Proses pengukuran kinerja antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, penentuan sasaran. Yang kedua, penentuan metode dan pelaksanaan penilaian. Dan yang terakhir, evaluasi penilaian. Proses pengendalian dan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja, standar pada perencanaan untuk merancangkan sistem umpan balik, informasi untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan. Aktivitas manajerial yang dilakukan dalam pengendalian di antaranya yaitu pertama, pembatasan perilaku, peninjauan ulang tindakan, dan yang terakhir, pertanggungjawaban tindakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian kami. Mari kita saling melengkapi dengan bertukar pikiran dalam sesi diskusi nanti. Terima kasih. Om Santi 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 Om.